Dengan saya di dalam channel pengembangan kepribadian. Kita pada saat ini berbicara tentang bagaimana kita bisa mendengarkan orang lain agar kita bisa sukses dalam kehidupan kita, terhadap pasangan kita, anak-anak kita, terhadap rekan sekerja kita, bahkan di masyarakat, bangsa dan negara, bahkan di dalam dunia internasional, di mana kita sebagai sesama manusia perlu untuk berkomunikasi. Nah, saat ini kita akan berbicara tentang hambatan-hambatan umum, hambatan-hambatan yang sering terjadi di dalam mendengarkan. Yang pertama adalah kita menganggap berbicara itu terlalu penting. Banyak orang, khususnya di dalam dunia marketing atau penjualan, seringkali para penjual atau tenaga marketing itu sering mempelajari komunikasi efektif adalah bagaimana menjual produk, bagaimana dia berkomunikasi, ngomong, berbicara kepada calon klien atau pelanggan. Tetapi jarang mereka mempelajari bagaimana cara mendengar. Nah, ini perlu kita jangan sampai menganggap bahwa berbicara itu terlalu penting. Mendengar juga itu penting. Nah, lalu selanjutnya kurangnya fokus. Banyak orang yang terutama yang energinya kuat, dia sulit untuk memperlambat lajunya. Nah, orang seringkali mengucapkan kata 180 juta kata per menit. Tetapi untuk mendengarkan hanya 300 sampai 500 kata per menit. Nah, jadi kita sulit untuk mendengarkan karena terlalu fokus kepada diri kita sendiri, kurang fokus kepada orang lain. Selanjutnya kita mengalami keletihan mental. Nah, ada cerita lucu yang diungkapkan oleh Presiden Ronald Reagan ketika ada dua psikiater yang tua dan yang muda. Nah, yang tua itu selalu kalau berangkat kerja segar, pulang kerja segar. Kalau yang muda seringkali kalau pulang kerja itu lelah. Dan akhirnya yang muda bilang ke psikiater yang tua, "Kenapa sih kamu bisa seperti itu padahal kamu banyak mendengarkan klien-klien atau para pasien?" "Karena saya tidak mendengarkan." Jadi mendengarkan itu butuh energi. Jadi banyak orang lelah. Ada lagi cerita lucu, seorang perempuan 89 tahun datang ke dokter dengan keluhan dia kurang pendengaran. Lalu dokternya dikatakan, ibu nanti dijadwal untuk operasi. Tetapi ibu itu bilang, "Gak usah dioperasi, dok, karena saya usia sudah 89 tahun dan saya sudah lelah untuk mendengar." Jadi mari kita keluarkan energi yang semangat untuk mendengar, karena mendengarkan itu butuh energi. Jangan sampai kita kehabisan energi atau kelelahan atau keletihan. Lalu selanjutnya kita jangan memiliki prasangka buruk, stereotip, prasangka buruk yang menjadi hambatan di dalam komunikasi dan mendengarkan. Kita udah punya prasangka terhadap orang itu atau dikenal dengan istilah suuzon. Kita sering berprasangka buruk, kita sering memberikan julukan, "Oh, itu mah orang tua yang kolot pikirannya, atau dia si mulut besar, atau dia mah maniak komputer atau apa saja." Lalu yang selanjutnya, jangan membawa beban emosi pribadi. Ini penting. Hampir setiap orang itu memiliki filter emosi yang mencegahnya mendengar hal tertentu yang dikatakan orang lain. Mungkin ada pengalaman pahit, pengalaman buruk, sehingga dia sangat sensitif dan bahkan cenderung emosional ketika membahas subjek itu, karena dia belum menyelesaikan peristiwa-peristiwa di masa lalu atau membawa beban-beban emosi masa lalu ke masa kini, sehingga dia sangat emosional. Lalu selanjutnya hambatan lain adalah sibuk dengan diri sendiri. Contoh orang yang sibuk dengan sendiri adalah
settingan ini, percakapan antara suami yang nonton film, nonton olahraga football Amerika dengan istrinya. Istrinya ngomong gini, sayang, hari ini pemanas air kita bocor dan tukang ledengnya tidak datang tepat waktu. Ah, dia bilang gitu suaminya, istrinya. Jadi pipanya pecah dan air membanjiri ruang bawah tanah. Suaminya ngomong, diam, ini sudah third down untuk mencetak angka. Lalu istrinya bilang, beberapa kabel basah loh dan menyentuh Fluffy, menyetum Fluffy. Ya hampir saja mati. Oh, ya ampun, ada pemain dalam posisi terbuka, tembak, touchdown. Suaminya bilang gitu. Dengar, dokter hewan bilang Fluffy akan pulih dalam seminggu. Bisa tolong ambilkan makanan, kata suaminya. Istrinya ngomong. Tukang ledeng akhirnya datang dan berkata, ia senang pipanya pecah. Sekarang ia punya cukup uang untuk liburan. Apa kamu tidak mendengarkan? Kata suaminya. Aku bilang, aku lapar. Dan Stanley, suamiku, aku meninggalkanmu. Aku akan pergi dengan tukang ledeng itu dan piknik ke Meksiko. Lalu suaminya bilang, tidak bisa kamu berhenti mengoceh dan mengambil makanan? Masalahnya banyak orang gak mau mendengarkan saya. Inilah satu gambaran bahwa kalau kita sibuk dengan diri sendiri, maka kita bisa lebih celaka dibanding rekan bicara kita. Jadi perhatikan hambatan-hambatan tersebut sehingga kita bisa sukses di dalam relasi dengan sesama, bahkan mempengaruhi, memberi nilai-nilai positif terhadap sesama kita. Salam sukses luar biasa dari saya, Mr. Sorjan.